Sebagai upaya penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia, pemerintah kembali mengubah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Apa alasan pemerintah mengubah Hari Libur Nasional? Sudah bersama kami ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Muhadjir Effendi. Selamat siang, Pak Muhadjir. Selamat siang. Baik, selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, Pak Muhadjir. Ini apa alasan secara detail pemerintah menggeser hari libur Tahun Baru Islam yang harusnya jatuh pada hari ini, Pak? Pertimbangannya sebetulnya lebih demi kemaslahatan kita bersama, yaitu menghindari kemungkinan terjadinya pemanfaatan long weekend dengan menghilangkan hari kejepit hari Selasa untuk mengambil mereka libur, hari Senin tetap libur, sehingga akan terjadi long weekend kalau libur ini ditetapkan pada hari Selasa. Jadi sebetulnya karena kebetulan liburnya itu hari Selasa, itu aja, sehingga bisa menciptakan minggu libur panjang. Karena itu pemerintah keputusan untuk digeser, diundur pada hari Rabunya, sehingga tidak terjadi kemungkinan dimanfaatkan untuk untuk mengurangi pergerakan orang lah, terutama yang memanfaatkan libur panjang. Dan sebetulnya pemerintah juga sudah mempertimbangkan masa-masa, karena libur ini walaupun libur keagamaan, tetapi di dalamnya tidak ada hal-hal yang sifatnya ritual yang tidak bisa dirubah. Beda misalnya dengan Idul Adha misalnya, itu kan memang ada ritualnya, sehingga memang tidak mungkin ada kebijakan seperti ini. Baik, artinya memang ini karena jatuhnya hari Selasa, ada potensi pergerakan mobilitas masyarakat yang memang lebih begitu karena berdekatan dengan weekend begitu ya Pak. Nah, selain Tahun Baru Islam, apakah memang ada pergeseran hari libur nasional lain? Ada, yaitu untuk bukan digeser malah dihapus, misalnya untuk libur bersama Natal nanti ditiadakan. Baik, libur Natal ditiadakan. Nah, mengingat tadi Pak Muhadjir mengatakan bahwa hari ini jatuhnya hari Selasa. Nah, bagaimana dengan hari kemerdekaan yang memang jatuhnya sama di hari Selasa? Hari kemerdekaan itu walaupun itu dinyatakan hari libur, tapi pada prakteknya kan tidak ada libur. Kenapa? Karena untuk instansi-instansi pemerintah itu pasti wajib untuk upacara bendera. Kalau seandainya nanti tidak ada upacara bendera, pun pasti ada kegiatan-kegiatan lain dalam rangka untuk memperayakan hari kemerdekaan kita. Itu pun juga tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah, instansi-instansi itu perusahaan-perusahaan swasta biasanya juga melaksanakan upacara walaupun dalam kondisi pandemi ini mungkin jumlah yang hadir itu terbatas, mungkin yang lain juga ikut virtual. Jadi sebetulnya untuk 17 Agustus itu walaupun di dalam tanggalan dinyatakan merah, tapi pada prakteknya itu pasti masih selalu ada kegiatan-kegiatan yang lain untuk memperingati hari 17 Agustus itu. Oleh sebab itulah kita tidak memandang perlu untuk disesuaikan, untuk diundur. Baik, ada kewajiban untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu salah satu alasan tidak menggeser Hari Kemerdekaan begitu ya Pak. Nah, bagaimana nanti pemantauan? Karena mengingat bukan hanya instansi, tapi juga semua masyarakat juga merayakan Hari Kemerdekaan. Dan sekarang juga diperkuat dengan masih diberlakukannya PPKM. PPKM kan masih berlangsung nanti tanggal 16 dan akan kita lihat nanti apakah itu juga berdampak kepada pergerakan orang setelah tanggal 16 itu. Kemudian juga akan kita lihat apakah itu nanti tidak akan ada perpanjangan lagi PPKM. Kalau melihat kondisi itu saya kira juga masih memungkinkan untuk PPKM kan diperpanjang dengan berbagai macam penyesuaian. Mungkin ada pelonggaran-pelonggaran tertentu. Secara bertahap kan ini PPKM ini memang diberlakukan karena kita tidak lagi menggunakan standar zona warna tetapi leveling itu.
Baik, tetap dilakukan pemantauan begitu pergerakan. Ada himbauan artinya dari pemerintah tidak bisa merayakan hari kemerdekaan tapi tetap memperingati begitu ya Pak ya. Terkait dengan PPKM, Pak Muhadjir, ini ada aturan yang baru mengenai dibukanya kembali masjid begitu, walaupun memang kapasitasnya dibatasi 20%. Nah, mengingat ini bersamaan juga ada aturan pergeseran dari tahun baru Islam ini. Nah, bagaimana ini memantau pergerakan di rumah ibadah, misalnya di masjid-masjid seperti itu? Kalau itu kan sudah kita lakukan dan kita sudah punya pengalaman bagaimana mengatur itu. Insya Allah sudah kita siapkan dengan baik dan tentu saja itu juga kita harapkan masyarakat betul-betul mau bersedia untuk mematuhi, mentaati apa yang sudah kita sepakati dengan berbagai macam ketentuan yang sudah ada itu. Baik. Insya Allah semuanya akan lancar. Baik, terima kasih. Kita juga himbau kepada masyarakat supaya taat akan tidak merayakan begitu peringatan dari Hari Kemerdekaan nanti secara euforia begitu. Terima kasih Pak Muhadjir Effendi sudah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Bagaimana pandangan pengamat kebijakan atas keputusan pemerintah menggeser libur nasional? Sudah bersama kami ada pengamat kebijakan publik Bapak Trubus Rahadiansyah. Selamat siang Pak Trubus. Ya, selamat siang. Pak Trubus, ini pemerintah menggeser hari libur Tahun Baru Islam jadi esok, ini bagaimana pandangannya? Iya, menurut saya pergeseran itu menjadi hak kewenangan pemerintah dalam hal ini, hanya memang ini ditujukan agar tidak menimbulkan klaster-klaster baru di dalam penularan COVID. Jadi memang alasannya lebih persoalan pada penanganan COVID-nya itu, sehingga hari libur ini digeser. Memang kalau kita belajar dari pengalaman sebelumnya, itu selalu hari libur itu menjadi tempat di mana masyarakat itu berkerumun karena mobilitas makin tinggi pada hari libur. Nah, menyebabkan pemerintah rupa-rupanya melakukan upaya-upaya menggeser. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa pergeseran ini sesungguhnya juga tidak banyak mempengaruhi mobilitas masyarakat sebenarnya, karena masyarakat sesungguhnya ya sudah tahu bahwa di masa PPKM ini mobilitasnya dibatasi, jadi sudah memahami, sudah tahu gitu. Jadi sebenarnya juga nggak banyak nggak terlalu signifikan gitu mempengaruhinya. Yang kedua menurut saya justru dengan mengubah-ubah seperti ini kan malah membingungkan masyarakat juga gitu loh, masyarakat jadi bingung kan gitu. Artinya pergeseran hari liburnya itu menjadikan masyarakat ada yang tahu, ada yang tidak tahu gitu kan, karena memang informasi dari pemerintah itu relatif istilahnya relatif cepat lah gitu, terburu-buru gitu. Jadi ini misalkan masyarakat ada yang memandang seperti itu, tetapi perlu kita pahami bahwa memang bagaimana penanganan COVID ini secara cepat, tentu dengan melakukan misalnya pembatasan tentang ini tentang mobilitas. Tapi yang perlu ketahui ya ini, artinya masyarakat juga harus diberikan edukasi, diberikan komunikasi informasi yang benar gitu. Karena kalau tidak, ya ini di masyarakat kan terjadi pro kontra juga. Kenapa digeser, kenapa ini kan gitu. Jadi hal-hal yang kemudian menurut saya menjadi polemik di masyarakat dan menjadi kegaduhan, menurut saya itu juga nggak perlu terjadi. Manakala kemudian informasi disampaikan secara benar. Nah, yang ketiga menurut saya memang bagi para pekerja yang sudah work from home sebenarnya nggak berpengaruh gitu. Tapi memang ada yang bekerja di tataran di lapangan, Mbak. Ini mempengaruhi karena yang mereka bekerja di tataran mobilitas kan gitu. Kalau mobilitas berarti dia dengan adanya hari libur ini harapannya kan mereka bisa di rumah gitu, bisa bertemu dengan keluarga. Itu Mbak masalahnya. Baik, tidak terlalu signifikan pergeseran libur ini mempengaruhi mobilitas karena sudah ada PPKM. Nah, tapi ini hari libur nasional tidak semua begitu digeser. Ini ada hari kemerdekaan juga yang memang tetap dan tidak bergeser. Menurut Pak Trubus? Ya, menurut saya adanya hari-hari yang istilahnya tetap gitu ya, tetap tidak bergeseran. Ini kan juga secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat dalam melihat bagaimana pemerintah dalam menentukan sebuah kebijakan. Karena apa? Karena sesungguhnya pemerintah tidak perlu terlalu reaktif atau terlalu berlebih-lebihan dalam melihat adanya hari libur.
Nah, kalau memang mau digeser semua, ya digeser aja semua. Tetapi kan kenyataannya ada yang digeser, ada yang tidak. Nah, ini yang dikatakan tadi, ini juga di masyarakat itu timbullah kebingungan kenapa kan, mengapa yang digeser hanya hari-hari yang kategori misalnya hari keagamaan gitu. Ya. Tapi untuk 17 Agustus tidak lah. Bagaimana nanti pelaksanaan 17 Agustus? Pemerintah sudah menjelaskan, silakan nanti di rumah merayakannya. Lah ini kan juga saya kira perlu juga satu ya juknis lah ya, petunjuk teknisnya seperti apa, seperti masyarakat biar tahu kalau misalnya lagi di jalan, itu kemudian pada saat jam 10 apakah harus berhenti, kemudian untuk mengeningkan cipta setidaknya menghormati para leluhur gitu atau para pahlawan lah gitu. Jadi ini yang harus dilakukan informasi kepada masyarakat dan edukasi juga kepada masyarakat pada tanggal 17 Agustus itu harus mereka tetap merayakan, artinya kita tetap melakukan kegiatan di mana menghormati perjuangan para pahlawan yang telah bersusah payah memerdekakan Indonesia itu, Mbak. Yang penting masyarakat libur ataupun tidak libur, ini harus taat prokes ya, Pak Trubus ya. Baik, terima kasih Pak Trubus atas waktunya.